Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita akan belajar dari renungan Alkitab secara berseri. Dan kali ini saya ingin membahas satu kitab, yaitu Obadya. Kitab ini hanya satu pasal saja. Nah saudara-saudara, berita dari Nabi Obadya kali ini ditujukan kepada bangsa Edom. Siapa Edom? Edom adalah keturunan Esau, saudara Yakub, yang adalah anak-anak dari Ishak dan Ribka. Kejadian 25 ayat 19 sampai 34. Sejak awal kita melihat bagaimana Edom selalu memusuhi Israel yang adalah keturunan Yakub. Contoh yang bisa kita lihat adalah ketika umat Israel keluar dari Mesir dan ingin melewati tanah orang Edom untuk masuk ke tanah perjanjian, orang Edom tidak mengizinkan mereka. Itu tercatat di dalam kitab Bilangan 20 ayat 14 sampai 21. Peristiwa lain yang bisa kita lihat pada zaman Raja Yosafat dari Yehuda, Edom bergabung dengan Moab dan Amon untuk menyerang Yehuda. Tetapi Tuhan melindungi Yehuda dan mengalahkan mereka. Itu tercatat di dalam 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai 27. Saudaraku, Tuhan adalah hakim yang adil. Dia akan menghakimi dan akan menghukum bangsa Edom karena mereka sombong. Ya, dosa kesombongan Allah membenci. Saudara-saudara, di dalam kitab ini kita bisa melihat bagaimana Edom membanggakan dirinya sebagai bangsa yang kuat, yang tidak mungkin dikalahkan oleh bangsa lain. Mereka memiliki pertahanan yang kuat dan sulit ditembus oleh lawan. Mereka mengandalkan kekuatan diri mereka sendiri, sehingga mereka membawa kesombongan itu dan mereka tidak mau mempercayakan diri kepada Tuhan. Saudara, keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Itu ada di dalam ayat yang ketiga. Saya membacakan. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat-tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Saudara-saudaraku, kesombongan mereka pada akhirnya akan dihancurkan. Tuhan akan menghakimi Edom. Segala dosa Edom, yaitu dosa kesombongan mereka, akan diruntuhkan dan Edom akan lenyap. Firman Tuhan, saudara-saudara, berkata selanjutnya di dalam ayat yang keempat, sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Karena kekerasan mereka, saudara, kekerasan hati mereka, bahkan kemudian dikatakan, saudara, ayat 10 tentang dosa kesombongan mereka. Karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celah akan meliputi engkau dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Sombongan, keangkuhan hidup adalah ciri manusia berdosa. Sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, maka semua manusia memiliki kesombongan yang ada di dalam dirinya. Kesombongan membawa manusia tidak membutuhkan Allah dan selalu berpikir dirinya kuat, hebat dengan segala kepandaian yang ada pada dirinya. Saudaraku, keangkuhan dan kesombongan kita adalah gerbang menuju kehancuran diri. Sebab Allah akan meruntuhkan, Allah akan merendahkan kita. Manusia yang sombong akan direndahkan dan segala keangkuhan akan ditundukkan. Saudaraku, keangkuhan dan kesombongan adalah sebuah penipuan terhadap diri sendiri. Kita selalu merasa hebat dengan apa yang kita capai, dengan apa yang kita pikirkan, dengan apa yang kita lakukan. Keangkuhan akan membutakan mata jiwa kita, bahkan mata rohani kita. Sebab kita tidak lagi membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Kesombongan juga dapat menulikan telinga kita terhadap semua teguran yang datang untuk mengingatkan siapa kita yang sesungguhnya. Saudara, kita bisa sombong dengan kekayaan kita. Meskipun seringkali kita berkata kita tidak sombong, namun justru kadang-kadang kita sudah sombong dengan sikap atau perilaku kita. Kita dapat sombong dengan kesuksesan kita, sombong dengan kepandaian kita.
Kita juga bisa sombong dengan kebaikan yang kita lakukan, menganggap diri paling dermawan, menjadi orang yang baik hati. Bisa sombong dengan kerohanian sebab kita merasa lebih baik daripada orang lain, lebih rohani daripada orang lain. Bahkan mungkin saudara kita mengatakan sombong secara rohani ketika kita bisa menghafal banyak ayat. Saudara lebih hebat di dalam doa-doa, berkata-kata rohani. Masih banyak sesungguhnya kesombongan dalam diri kita yang bisa kita lihat dalam setiap dimensi kehidupan kita. Pada akhirnya kita akan membanggakan diri kita sendiri, menjadikan diri sebagai Tuhan atas diri kita sendiri. Keangkuhan, kesombongan, itulah yang akan menghancurkan diri kita. Tuhan Yesus berkata, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Lukas 18 ayat 14. Dosa kesombongan akan membawa kepada kehancuran. Cepat atau lambat itu akan terjadi. Tuhan menentang dosa kesombongan. Dan Tuhan akan menyatakan keadilannya. Kita harus menyadari bahwa segala keberhasilan yang kita capai adalah semata-mata kasih dan anugerah daripada Allah. Tidak ada yang bisa kita sombongkan dalam hidup ini. Sebab kita ini sesungguhnya lemah dan hanya membutuhkan anugerah Allah. Inilah saat yang tepat bagi saya dan saudara untuk datang kepada Tuhan. Mari kita datang memohon pengampunan dan belas kasihan-Nya. Kita bersyukur bahwa Kristus telah membereskan dosa-dosa kita melalui kematiannya di atas kayu salib. Kristus sendiri memberi teladan kepada kita bahwa Dia rela menjadi manusia, merendahkan dirinya sedemikian rupa, bahkan menyerahkan nyawanya ganti kita. Dengan datang kepada Kristus, mari saudara kita meminta pengampunan dan meminta hikmat-Nya agar hati jiwa kita senantiasa dijagai oleh kuasa Roh Kudus agar kita tidak jatuh di dalam dosa kesombongan. Saudara, ketika kita datang kepada Kristus dengan kerendahan hati dan pengakuan dosa, maka pemulihan akan terjadi dan itu akan membawa kembali kepada kita untuk belajar menjalani kehidupan ini dengan kerendahan hati, menyadari bahwa segala potensi diri yang ada di dalam diri kita itu semua semata-mata adalah anugerah Tuhan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Lukas 18 ayat 14. Dan firman-Nya juga berkata, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amsal 22 ayat 4. Jadi saudaraku, mari Obadja mengingatkan Edom bahwa keadilan Allah akan dinyatakan. Dan saya dan saudara, mari kita boleh datang bahwa setiap kesombongan yang ada pada diri itu adalah gerbang menuju kehancuran kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami diingatkan agar kami tidak sombong, baik itu dengan segala prestasi yang ada pada diri kami, maupun dengan segala yang kami miliki pada saat ini. Bisa saja kami sombong karena kepandaian, bahkan ya Tuhan kami sombong secara rohani, merasa diri lebih baik dari orang lain dan merasa lebih suci daripada orang lain. Sesungguhnya kami ini adalah manusia yang berdosa, yang senantiasa membutuhkan anugerah rahmat dan belas kasih-Mu. Untuk itu Tuhan, ajar kepada kami untuk selalu mengingat kasih pengorbanan-Mu di atas kayu salib, supaya dalam diri kami tidak ada yang bisa disombongkan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menolong kita untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kerendahan hati. Amin.